Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Dan kali ini di episode ke podcast ke berapa kali ini? Ketiga kali. Dan kali ini datang jauh-jauh dari Bang Khalid Gonamtek. Oke, kita coba kasih applause dulu buang Bang Khalid dari Gonamtek. Oke, mantap nih Kang. Aku dari dulu tuh ngikutin Gonamtek masa belum 10.000 sub itu. Ya waktu itu sih aku paling ngikutin tuh yang ngopi dulu. Ngopi gitu ya? jadul. Nah itu. Nah sekarang sayang banget nih Bang Khalid kemana nih akhir-akhir ini kok agak jarang nampil lagi, nongol lagi di YouTube nih Kang. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu deh, kira-kira kenapa sih nama channelnya itu Gonamtek. Gonam kan bahasa Arab ya Kang. Hadir. Baik teman-teman dari penonton Sinau PC, perkenalkan saya Khalid Abdullah dari channel Gonamtek yang mungkin di sini akan berbincang bareng ya dengan Mas Ardi. Jadi berkenaan dengan Gonamtek ini ya, dulu pas saya di pondok itu kan ada namanya ide yang out of the box, kita masukkan ke istilah Rokyun Gonam. Rokyun Gonam itu adalah ide kambing. Ide kambing itulah ide yang jadi di luar akal sehat lah gitu. Jadi pada awalnya kita membuat channel itu bukan Gonamtek tetapi Gonam Ideas. Gonam Ideas ini dengan harapan kita membuat channel itu membuat hal-hal yang out of the box. Jadi ternyata saat berjalannya waktu ya kita membuat hal-hal yang in the box juga gitu pada akhirnya. Jadi sama aja seperti biasa gitu kan. Dan akhirnya kita punya ide gimana kalau saya ubah ini. Jadi dari Gonam Ideas kita ubah jadi tech. Kebetulan saya juga suka sama teknologi ya kan, terutama hardware komputer. Kita ubah jadi tech, akhirnya diubah lah itu. Awal video itu yang membahas tentang, memang videonya yang belum ada dibahas di channel Indonesia dan channel luar negeri, yaitu Pegakar tanpa pin power rekomendasi ya. Dan itu berawal dari ya saya butuh untuk video, ternyata belum ada yang buat, ya udah saya buat. Dan ya memang Gonamtek itu berarti saya membahas teknologi yang out of the box gitu. Udah out of the box belum nih kira-kira nanti? Out of the box dalam artian gimana nih? Definisi out of the box menurut Bang Khalid? Ya mungkin secara istilah yang agak lebih mudah, orang belum bahas gitu loh. Dari caranya, dari mungkin penyampaiannya gitu ya. Mungkin dari pendapatku nih ya Bang Khalid ya. Kalau misalkan dari out of the box yang dibilang Bang Khalid itu yang mungkin di channel Indo itu belum pada bahas. Nah mungkin kalau emang waktu-waktu awal Bang Gonam dan aku awal ngikutin Bang Gonam itu ya pas ada pandemi, terus juga pas zaman-zaman mining bener-bener nge-hype banget. Jadi itu Vega Card harga mahal semua. Dan emang pada waktu itu sebenarnya nggak banyak ya mas channel-channel Indo yang itu ngebahas hardware yang emang udah lama juga. Dan emang salah satunya yang aku temuin waktu itu, karena aku juga mulai rajin nonton YouTube tuh semulai itu ya ada COVID-19 tuh kan, di rumah terus. Itu kan aku masih di SMA ya waktu itu. Dulu sih emang jarang nonton YouTube, tapi setelah ada COVID malah suka nonton YouTube, nontonin teknologi yang emang pada waktu itu aku ngerasa kayak nggak banyak nih channel Indo yang ngebahas mengenai komponen-komponen yang jadul di situ. Nah, di situ aku nemu di dashboard itu videonya Bang Khalid yang lagi ngopi dul gitu ya. Waktu itu masih mungkin Bang Khalid masih malu-malu nih ya, masih screen recording biasa, dalam artinya itu masih belum berani nampilin wajah ya gitu. Awal-awal ya. Iya. Saya terima kasih buat Ardi yang udah mengikuti perkembangan Gonamtek ya, luar biasa sekali. Jadi ya begitulah, kadang awal ide Gonamtek itu sebenarnya ditentangkan. Dulu saya berdua sama teman, itu ditentang sama teman karena memang itu aneh gitu, dimana ya saya menggunakan ide data-data yang sudah ada di internet lalu saya kaji, dan ternyata ya memang alhamdulillah banyak yang terbantu dari situ. Oh iya, by the way Ardi dulu di mana sekolahnya? Aku dari background nih, aku dari MTS MA negeri terus sekarang lagi nerusin pendidikan di S1, besok semester 5 di Universitas Negeri Semarang, prodinya pendidikan teknik informatika dan komputer. Masya Allah. Ilkom ya? PTIK singkatannya.
Eskom. Enggak, SPD Mas. Oh, SPD, pendidikan malah ya? Iya, yang pendidikan. Soalnya kan dulu UNES tuh terkenal kan IKIP kan, ilmu pendidikan. Jadi ya jangan dikira nanti gelarnya ST atau Eskom, walaupun itu masuk ke fakultas teknik ya sebetulnya, tapi tetap itu entar title-nya adalah SPD. Lucu ya, agak lucu. Iya, agak lucu emang. Sama informasi Kak, tapi keluarnya pendidikan. Iya, teknologi informatik sih, tapi lebih ke software sebetulnya aku di kuliah. Jadi bener-bener hardware ini pure dari ya ngulik-ngulik sendiri gitulah, dari belajar sana sini. Kita kembali lagi nih Kang di pembahasan di Gonamtek. Nah dulu tuh kan sempet ada teman Bang Khaled juga tuh yang namanya siapa aku lupa. Nah sekarang tuh di mana Kang? Jadi Ivan ini memang sekarang kesibukannya ada di pondok pesantren di Bojonegoro. Sehingga ya dengan banyaknya ini saat kita ada di Indonesia ini banyaknya tuntutan untuk pembuatan video, sehingga itu teman saya ini mengundurkan diri karena memang sudah tidak bisa mengimbangi videonya sebanyak itu, dan memang kesibukan dalam pondoknya itu banyak ya, dengan mau nggak mau gitu kan, memang harus ada yang dikorbankan. Dan dia memang mengundurkan diri. Jadi sekarang ini saya di Gonamtek sendiri. Oh ya, solo factor ya Bang. Jadi Bang. Solo fighter. Cuma ya kadang-kadang masih minta ngedit sih ke dia, mau paling saya bayar nih. Oh ya. Jadi teman yang dibayar. Teman yang dibayar. Ya nggak apa-apa, justru teman itu harus dihargai jasanya. Iya. Biasanya kan teman kan bayarnya kan 2M ya. Makasih Mas gitu. Enggak boleh itu. Itu jangan dibiasakan. Itu justru membayar teman dengan harga pasaran itu sebenarnya nggak boleh, harusnya lebih tinggi. Wih, tuh ada hukumnya nggak Kang? Ada hukum, nggak ada. Hukumnya mubah. Oke. Tadi mau bahasa Arab, udah pernah belajar bahasa Arab? Aku dari bakaran aku backgroundnya kan dari MI kelas 4 tuh mulai ada bahasa Arab, sampai dari MA bahasa Arab ada semua, terus juga ditambah aku juga madrasah diniyah sebetulnya dari MDA sampai MDU. Jadi ya kalau ada orang ngomong Arab ya kadang paham dikit-dikit, tapi kalau disuruh coba ngucapin nggak bisa. Pasif ya. Kalau cara bahasa Inggris tuh pasif language. Nggak bisa. Nah, jadi mungkin kita balik lagi nih Tang ke Gonamtek nih ya. Nah, sekarang ini kan aku lihat kayak agak jarang banget nih Gonamtek akhir-akhir ini upload gitu. Terakhir tuh yang kemarin yang pas PC harga berapa tuh kemarin, yang non RGB tapi ya mantep itulah. 40 juta. Iya. Itu yang minta dirakitin atau ngerakitin siapa itu Kang? Jadi ini biasanya masih dipakai nih di samping. Wih, mantep nih. Apalagi kan pakai jelata seperti kita pakai PC yang lumayan harganya. Iya, 40 juta. Ya ini memang project aja, membuat video yang memang ya sekalian melatih juga saya kan untuk nyoba sinematik ya, karena sekarang saya harus tagging sendiri nih. Kalau dulu saya nggak cuma mikirin skrip aja sama data aja, visualnya teman saya. Tapi sekarang saya mikirin dari A sampai Z-nya gitu, set-nya sampai segala macam. Solo factor ya. Paling besar nih PC rakitan 40 juta ini. Nggak ada apa namanya, nggak ada pesanan orang. Cuma nanti kalau memang ada yang mau mesan sih sebenarnya open ya, terbuka. Cuma memang nanti harus bayar di muka gitu karena itu dapat endorse ya. Ya nggak dapat endorse juga gitu. Memang ada berenyang memberikan bantuan ya, kayak AMD itu biasanya memberikan bantuan. Nanti mungkin Ardi kalau memang belum dapat kontaknya AMD bisa hubungi AMD aja. Ya alhamdulillah aku udah di kontak sama AMD sih. Emang AMD itu paling baik banget ya. Makasih AMD, makasih. Itu brand yang baik banget, loyal sama channel-channel yang kecil juga. Oh, yang membantu sekali. Jadi memang ini masih dibantu sama AMD. Saya juga dengan subscribe yang sedikit itu memang masih harus dibantu sekali dengan AMD. Nah, jadi alasan kenapa saya masih jarang upload karena sebenarnya saya punya kegiatan di luar YouTube, ya. Ngantor lah bahasanya, punya kantor. Jadi memang ya saya mohon maaf juga buat Arti karena kadang balasnya juga lama ya. Iya. Jadi
for your information, saya balas IG-nya Ardi itu lama gitu, sampai kalau nggak salah saya lihat ada pesan yang dihapus gitu, dihapus lagi gitu. Jadi Itu yang nyindir Mas Bumi ya. oh gitu ya. Jadi emang di kegiatan luar itu memang ya padat ya, sehingga memang saya nggak bisa benar-benar full di ngurusin YouTube ini, nggak bisa. Dia memang harus cari yang waktu, benar harus cari waktu. Ini pun saya ngerjain ini bisa sampai hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu udah ngerjain ini. Lama gitu, maksud lama. Karena sendirian juga ya, ditambah dengan kesibukan. Oke nih Bang Khalid. Nah, kemarin tuh aku sempet nonton di IG-nya Gonamtek ya. Itu udah bareng-bareng sama banyak banget artis-artis ibu kota juga. Kayak ada Kang Bumi dari 11 Hardware, terus juga Kang Rifki juga. Nah, itu ceritain deh Kang, itu kok bisa ketemu terus juga bisa jalan bareng tuh sampai sekarang tuh gimana ceritanya? Bang, ya itu kebetulan kan ada eventnya kemarin tuh event pertama, event AMD. Oh, event AMD saya sendiri. Eventnya Asus ya. Kita hadir di eventnya Asus, itu kita diundang. Dan memang ya di situ kan ada media-medianya. Salah satunya memang paling sering hadir itu Nerd, si Bang Rifki. Sama memang ya tim-tim Bekasi ini kan. Kalau di Bekasi ada saya, ada Kang Bumi, ada Kang Fadil dari Suka IT. Ya, memang rumah kita kebetulan dekat lah. Ya nggak dekat amat, saya ke rumah Kang Fadil itu 10 km. Cuma kalau studionya Kang Bumi itu cuma 3 km lah, dekat lah. Dekat ternyata ya. Dekat. Makanya kalau di Jabodetabek itu kita mungkin agak lebih enak untuk jalan ketemunya gitu. Cuma memang ya 10 km di Jabodetabek itu ya ternyata terasa lebih melelahkan daripada 10 km, 20 km di katakanlah Jawa Timur ya, atau Jawa Tengah ya, jalannya plong. Ya maksudnya nggak sepadat di Jabodetabek lah gitu lah ya. Nah ya, oke. Kang Khalid, sekarang kita coba ngomongin masalah device nih Kang. Dari pertama kali bikin konten di Gonamtek sampai sekarang tuh kira-kira udah ada perkembangan device-nya itu, alatnya apa aja? Mungkin bisa aja kan bikin kontennya jadul semua, ternyata device yang dipakai Core i7 Gen 10 kan, nggak ada yang tahu kan. Sebenarnya sekarang justru sejujurnya saya nggak punya PC. Maksudnya ya PC saya yang benar-benar bisa dijadikan satu PC, part-part yang saya punya itu benar-benar saya punya, itu mungkin PC pemberian gitu dari subscriber, ada yang donasi AMD FX, sama pakai RX 580 yang kemarin saya review untuk dikasih. Kalau sebelum itu malah justru saya pakai ini GTX 550 Ti. Ya. Dan pakai LG 775 Core 2 Xeon E5450. Jadi ya PC saya juga sebenarnya yang benar-benar saya gunakan itu ya PC lama gitu. Memang nanti kalau misalnya kayak saya minjem dari AMD gitu kan, saya ada waktu bisa dipakai dulu. Oke, jadi sampai sekarang ini ternyata Bang Khalid Gonamtek itu masih user dari AMD FX ya Mas. Itu tahun berapa itu AMD FX yang berapa? AMD FX 8370. Sebenarnya baru sih AMD FX, cuma saya ini yang ada ini apa namanya? Nah ini nih. Ini itu open bench table-nya. Oh, itu RX 580 warna putih itu yang dari Suralo kemarin itu ya, Kang? Suralo ya. Apa sih, gimana sih cara bacanya? Susah banget. Anda suram lo. Ya gitu. Jadi memang ya saya mau bagaimanapun juga ya, tidak meninggalkan PC jadul, cuma memang intensitas videonya berkurang aja. Oke. Ya, saya ini kan mau nggak mau emang orang lebih senang PC yang harganya murah ya kan. Ya apa gitu. Rame banget tuh kalau emang lagi channel-channel yang bahas PC rakitan kere-hure itu. Karena aku sempat iri juga, kok bisa kenceng banget viewsnya gitu. Sampai dulu juga Bang Khalid di banyak bahas mengenai yang di ngopi dul tuh juga, terus
review setup dan juga PC ngomen yang mau upgrade juga tuh. Kadang nontonin juga gitu pas dulu masih belum bisa upgrade ke Gen 12 gitu lah ya. Oh, sekarang Gen 12 ya? Iya, udah bisa up ke Gen 12 ya, walaupun cuma i3 lah tanpa VGA. Kalau sekarang Sinau apa projectnya yang berjalan? Project itu kan kemarin baru aja selesai dipinjemi sama AMD yang RX 6650 XT. Video juga udah tayang juga, jadi 2 video. Untuk project juga sih sebenarnya aku ada project yang ada project kayak gini. Kelihatan nggak? Ini Buram. iya, kalian belum ya, nggak kelihatan ya. Ini sebetulnya artikel jurnal artikel yang ini itu nanti tuh pengen ngetes berbagai macam performa prosesor dan juga GPU untuk workload yang AI. Dan mungkin kalau misalkan kita ke Mas Alfa gitu kan kebanyakan pakai waifu bench gitu lah ya. Nah ini nanti itu sebenarnya spoiler dikit, itu ngetes bagaimana performa prosesor dan juga VGA card untuk inferencing AI dan juga training AI. Ini ada artikelnya, ini dari IEEE akses, mungkin buat teman-teman di luar yang mahasiswa juga, mungkin juga Bang Khalid tahu juga jurnal-jurnal internasional kayak IEEE, kemudian juga ya lain sebagainya. Udah ada panduannya juga. Jadi misalkan kalau ada yang nanya ARC itu metode dari mana nih sumber metodenya, aku nggak ngarang gitu. Oke, sekarang nih kita lanjut lagi ke obrolan kita tentang Gonam Tech nih ya. Nah, Bang Khalid sekarang nih milih Intel atau AMD, Bang? AMD. Sebenarnya kita nggak melihat brand, tetapi melihat, kalau saya sendiri itu bukan fanboy, tetapi saya itu melihat value. Ya, dimana emang secara value mana yang lebih baik untuk saya, mungkin secara umum untuk konsumer, karena di antara keduanya kalau kita nyari value, dua-duanya punya barang yang emang value-nya tinggi. Let's say ya, untuk AMD ini sekarang GPU-nya itu di harga segitu nggak ada yang lebih bagus daripada RX 6600, ya kan? Iya, 3 jutaan. Kalau sama Intel Arc tuh gimana, Bang? Intel Arc, aduh saya nggak nyentuh Intel Arc itu karena melihat udah banyak problemnya. Ya udahlah, saya juga kan kalau Intel Arc harus beli, dan memang ya budgetnya nggak ada gitu untuk beli. Jadi saya mending ya yang ini aja lah, yang ada aja, yang mudah dan memang bisa digunakan enak. Terus kalau Intel itu memang kalau kita mencari prosesor value kayak i3 generasi 12 itu secara harga udah paling worth it di harganya gitu kan. Katakanlah kita padukan nih i3 generasi 12 dengan si RX 6600 nya, itu udah bagus banget, itu udah value banget, rakitan paling value tahun ini ya. Betul. Jadi saya nggak milih brand apa enggak, tetapi saya memilih value. Dan value nggak melulu price to performance, tapi value itu bisa jadi fitur ya. Kan kita mau pakai PC untuk apa? Otomatis kalau kita pakai PC untuk gaming doang, RX 6600 dengan budget itu oke. Tapi kalau kita mau editing juga, bahkan workflow-nya lumayan berat, ya lagi pakai Adobe, ya nggak mungkin dong kita rekomendasikan 6600. Boleh jadi kita bisa rekomendasikan yang lebih lemah, yang lebih jelek, bahkan nggak recommended di harganya gitu. Seperti 3060 oke lah. 3050 itu kan sebenarnya di harganya nggak oke. Cuma secara value yang didapatkan dari fiturnya ya, dalam artian ini kita pakai Adobe ya, itu lebih terasa membantu gitu ya, walaupun nanti saat main game frame rate-nya pasti lebih rendah. Jadi bisa dibilang tuh sekarang antara worth it dan juga nggak worth it tuh lebih ke masalah penggunaan ya, Bang? Ya, di satu sisi penggunaan, di sisi lain itu price to performance, karena memang ya kita kan uangnya nggak banyak ya, UMR kita pun nggak cukup. Beli, kalau kita sekali gajian beli RTX 3060, kita habis itu nggak makan gitu, nggak kontrak. Itu 2 kali gajian nggak sih sebetulnya? Kalau di Jabodetabek itu sekali gajian. Oh, sekali gajian ya. Tapi kalau UMR itu sekali gajian, tapi habis itu nggak, ya cicilan nggak kebayar, segala macam kebayar. Mau nggak mau kita harus nyari value.
jangan jadi fanboy lah. Fanboy itu kita fanatik ya, nggak bagus. Segala macam hal itu kalau fanatik itu nggak ada yang bagus. Nah, tapi menurut Kang Khalid sendiri gimana nih Bang? Biasanya tuh ya ada beberapa ya macam part lah komponen yang itu dulu pas awal rilis tuh benar-benar dihujat banget, tapi sekarang tuh malah banyak yang pakai. Contoh misalkan yang dari RTX 30 series kayak 3050 tuh kan. Itu dulu kan mungkin dihujat gara-gara mungkin tuh banyak yang dipotong lah dan lah apa gitulah, sampai sekarang juga muncul yang 3050 yang 6 GB yang itu cuma TDP 70 sampai 75 watt aja. Terus juga si RTX 4060 juga yang dulu itu sering banget dihujat, tapi sekarang kelihatannya tuh malah banyak yang pada pakai. Itu menurut Bang Khalid sendiri gimana Bang? Baik, ini berarti Ardi sudah menyebutkan 3 VGA card. Yang pertama 3050 8 GB, 3050 6 GB, dan yang tanpa pin ya. Iya. Dan 4060. Jadi sebenarnya ini secara umum memang fungsi itu lebih utama daripada performa, ya kan? Fungsi itu lebih pertama daripada performa. Cuma performanya kencang, fungsinya nggak ada. Ada fungsinya cuma nggak maksimal. Jadi memang bagaimanapun juga fitur-fitur itu orang butuhkan gitu. Kayak kuda, itu kan kuda butuh banget orang. Kalau RTX itu ada Tensor Core. Iya, Tensor. Dan memang ini yang sangat memang PR yang dari AMD ini sekarang memang untuk fitur-fitur ini mereka nggak bisa ngejar. Ada mungkin kayak DLSS dikejar dengan FSR, cuma memang itu kan benar membuntut banget. Nah, adapun kenapa orang bisa beli itu? Menurut saya sih kembali ke kebutuhan, karena mungkin butuhnya itu. Dihujat orang bukan berarti produk itu jelek 100%, ya kan? Dan memang usahakan lah kalau kita suka produk itu jangan hujat lah gitu. Mungkin kita lihat dari sisi lain, karena menghujat itu nggak ada bagusnya buat siapapun, nggak ada bagusnya gitu kan. Kalau memang tidak worth it ya udah bilang ini kurang rekomendasi gitu. Karena yang apa namanya RTX 36 GB justru saya malah senang itu ada. Iya. Balik ya. TDP-nya tuh 70 watt aja. TDP-nya 70 watt bisa dijalankan tanpa pin power. Nah, itu menjadi VGA card, salah satu VGA card terkuat yang bisa dijalankan tanpa pin power. Tapi ada yang lebih kuat daripada RTX 3050 6 GB. Itu ada RTX A2000. Itu performanya hampir mirip sama 3060. Itu bukan lini konsumer biasa ya, kayak belum pernah dengar tuh RTX A workstation. Cuma memang secara performa itu mirip sama A3060 dan memang tanpa pin power gitu. Itu kalau memang. Nah, jadi memang kembali lagi ke apa namanya? Kebutuhan. Kadang orang yang butuh dan punya banyak duit sih ya nggak apa-apa aja beli yang itu kan, beli katakanlah beli 4060 gitu. Kadang justru yang keluar itu yang mending ini, mending itu, mending itu, mending ini, mending itu. Justru biasanya itu yang nggak beli. Beli AMD, nggak beli Intel, nggak beli Nvidia, pokoknya nggak beli apa-apa. Paling PC-nya pakai di rumahnya pakai bekas mining gitu biasanya. Oke nih. Nah, biasanya nih ya Kang ya, kalau misalkan orang lagi mau rakit PC atau apa gitu, mungkin tuh banyak yang mungkin masih awam, dia mau rakit gitulah. Nah, kebanyakan tuh kadang lari ke forum ataupun juga lari ke konten kreator gitu lah, lewat kolom komentar ataupun lain sebagainya. Dan itu kalau mereka ketemu kaum yang mendang-mending itu malah mereka itu kadang bingung sendiri Kang. Nah, dari Bang Khalid sendiri itu ada tips and trick gak? Misalkan buat yang mau ngerakit PC itu biar ya nggak terlalu kemakan lah sama yang kaum mendang-mending kayak gitu kan. Banyak banget tuh misalkan Bang aku mau rakit PC budget segini nih di forum gitu tah, terus tiba-tiba nambah segini dapat ini, nambah ini. Itu dari Kang Khalid tips and triknya gimana Kang? Jadi tentang komentar orang di Facebook atau mungkin reviewer ya, itu tidak bisa sepenuhnya kita tolak dan tidak sepenuhnya kita ambil. Jadi memang kita harus memilah-milih dan kita pun harus pintar mencari part ya memang yang paling rekomendasi. Boleh jadi itu sarannya benar, tapi boleh jadi itu nggak benar. Nah, saran saya untuk merakit PC itu kembali ke merakit PC untuk apa? Rakit PC untuk apa? Target penggunaannya apa? Itu. Setelah target penggunaan ada, lapisan selanjutnya lah budgetnya berapa.
Itu paling penting. Itu paling penting. Jadi kita mau PC ini untuk apa? Lalu kita mau PC ini dengan budget berapa? Itu menurut saya dua lapisan paling pentingnya. Setelah itu nanti kesana-sananya itu ngikut dua paduan ini. Katakanlah saya mau rakit PC pure untuk gaming gitu. Ya otomatis nggak apa-apa ambil AMD. Habis itu prosesornya ya pakai 4 core 8 thread aja gitu, mungkin dari i3 ya, i3 generasi 12, atau pakai Ryzen yang murah-murah aja gitu, Ryzen 3 4100. Ryzen 5 4500 tuh murah juga, tuh cuma sejutaan. Betul. Cari yang value. Cuma kalau misalnya nanti orang itu pengen buat editing juga, ya naikinlah ke i5, atau nanti VGA cardnya pindah dari AMD ke Nvidia. Nah tapi lihat juga budgetnya cukup enggak. Dua itu menurut saya, dua itu cukup. Dan satu lagi tambahan, cari temen yang bisa bantu ya, maksudnya dalam artian guideline-nya, dia ngasih tahu jalan-jalannya bagaimana, dan usahain temen itu enggak fanatik di satu brand. Ya itulah 3 itu. Temennya yang fanatik terus juga diracun-racunin juga, malah bahaya nanti. Betul. Kita nggak bisa fanatik lah, jangan fanatik. Ini karena memang namanya mereka kan cuma company ya. AMD itu company, Intel company, Nvidia company. Ya fokus mereka ya cuma cari profit gitu kan. Kita ngapain bela-bela mereka cari profit gitu. Oke deh Kang. Ini mungkin masih satu lagi topik mengenai di rakit PC ini. Biasanya kan mungkin bagi kita nih yang di daerah-daerah mungkin bukan kota-kota besar gitu kan ya, masih banyak banget rakitan tuh yang masih pakai komponen-komponen jadul juga. Nah kadang tuh yang bikin orang bingung tuh masalah power supply nih Kang. Nah dengan kalau misalkan bagi orang yang belum tahu kan, kenapa power supply bagus-bagus, ini kan cuma PC jadul gitu ya, akhirnya beli power supply yang apa adanya gitu. Kemudian juga misalkan budgetnya mepet nih, ya kan mungkin kalau di Logic aja nggak mungkin kita beli power supply yang mungkin itu harganya 500 ke atas gitulah ya, mungkin di Logic nggak nyampe. Nah dari Bang Khaled itu sendiri gimana Bang, lebih milih kira-kira tuh power supply-nya kita naikin dikit tapi itu ngepangkas buat part-part yang lain, atau kita kasih dulu ke part-part yang lain baru kita pikirin power supply ini Kang? Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih power supply itu justru harusnya ya itu yang pertama dipertimbangkan setelah melihat kita mau pakai prosesor apa dan mau pakai VGA card apa, baru kita ngomong power supply. Yang nanti RAM segala macam itu nyusul lah, nanti itu nyesuaikan gitu. Katakanlah ternyata karena power supply ini RAM-nya jadi cuma 4 GB, ya nggak apa-apa, nanti ke depan bisa kita beli. Karena kalau power supply ini pertama ngejual power supply susah. Kalau kita jual RAM mudah lah ada yang beli, jual prosesor mudah lah ada yang jual power supply susah, agak susah ya. Adapun nanti pasti nawar gitu kan kita jual. Aku belum pernah jual power supply, belum. Betul, dan umurnya lama, power supply dan umurnya lama. Benar-benar orang itu pakai power supply bisa sampai 10 tahun. Bisa sampai 10 tahun. Nah, jadi ya kita nggak usah ngabisin terlalu banyak budget untuk power supply, tapi jangan terlalu hemat juga. Ya tengah-tengah lah, kembali lagi ke value ya. Namanya GoNamTech ini saya emang secara mencari value-nya. Mana value yang paling bagus. Dan memang boleh jadi kalau memang wajahnya terbatas ya nggak apa-apa juga gitu ngambil VGA, ngambil PSU bekas, katakanlah cari di marketplace PSU bekas, Seasonic bekas gitu kan, Superflower bekas. Saya juga ini ada PC yang pakai power supply bekas, tapi kalau bisa sih bekasnya tuh bekas rapi ya, bukan bekas kayak Korea yang udah hancur-hancuran. Itu jangan, bekas yang masih oke lah, masih layak untuk dipakai, apa ngambil bekas. Jadi emang kayaknya kalau misalkan nyari barang bekas tuh emang harus punya temen yang bisa nge-guide juga ya, kan kadang barang bekas tuh kita nggak bisa tahu kayak gimana nanti hasilnya. Aku pernah beli sebuah GPU second juga. Ini sebetulnya itu dari GTX 1060 yang 3 GB. Itu dulu aku beli dapat harga 800.000 sebetulnya. Value banget kan, 800.000 dapat 1060. Tapi ini setelah dipakai sekitar 6 bulan tuh dia korslet. Ya ternyata aku coba cek tuh VRAM-nya 2 blok VRAM itu kena korslet, sama di bagian IC powernya juga kena korslet juga.
Pakai PS2 apa? Si Cooler Master MWE 550. Berarti emang umur ininya kali ya, umur si GTX-nya kali. Nah, nggak tahu sebenarnya kayak gini sih. Oh iya. Ini dari HP sebenarnya, jadi makanya bentuknya agak aneh. Ini apa namanya? Copotan build up. Iya, copotan build up. Kalau nanti nyari Vega card, jangan copotan build up lah, karena copotan build up itu kualitasnya jelek banget. Kualitasnya murahan banget. Jadi kalau bisa sih ya ambil yang kayak jelas-jelas, kayak emang ada boxnya gitu, kayak Vega card yang ada boxnya itu. Karena emang kalau dari begitu dia ada cutting cost-nya biar nanti PC itu bisa murah. Salah satunya di Vega card itu, makanya dia coolernya itu seadanya kan. Iya, ini kecil sih tanpa heat pipe juga, cuma heatsink biasa tanpa heat pipe. Iya, itu heatsinknya kecil. Jadi kalau milih Vega Arcade dari merek copotan gini beda kayak motherboard copotan Kang. Biasanya kan katanya tuh motherboard copotan build up tuh direkomendasi lah dalam tanda kutip gitulah ya. Jadi ternyata beda ya antara di graphics cardnya milik copotan gini build up sama motherboardnya. Beda. Kalau motherboard, sebenarnya motherboard build up juga kadang apa ya, polos banget gitu, kosong gitu, kayak ya kosong aja, nggak rapet dia, maksudnya mungkin VRAM-nya nggak banyak gitu kan, seadanya. Mungkin dia cuma untuk angkat i3, i5, bisa juga i7, cuma ya bisa sih sebenarnya, cuma kurang. Mending sekalian yang ada nggak build up lah. Kalau saya sebenarnya lebih rekomendasikan nggak build up. Tapi kalau emang budgetnya cukupnya untuk build up ya udah nggak apa-apa gitu. Dari segi budget dari motherboardnya pun lebih murah yang build up ya Kang? Murah build up karena memang makan copotan. Yang kedua emang secara looks juga biasa adanya gitu, nggak enak dilihat juga kan build up itu. Nah tapi kan ada yang bilang nih Kang, kadang ini motherboard build up nih lebih apa ya, lebih affordable, lebih tahan banting lah dibanding motherboard yang third party gitu. Boleh jadi iya, boleh jadi enggak. Mungkin itu based on pengalaman dia ya kan, berdasarkan pengalaman dia pakai PC. Cuma kan pengalaman orang itu kan, kita punya banyak orang yang punya pengalaman, ada yang baik ada yang buruk. Mungkin kita dapat yang baiknya, mungkin ada juga orang yang itu barang sehat sih harusnya awet ya, selama ini barang sehat awet. Jadi nggak bisa digeneralisir ya, nggak bisa generalisir susah banget. Jadi kalau Vega card itu apalagi Vega card murah udah rusak itu apa ya, udahlah buang aja gitu, atau enggak rongsok. Jangan dirongsok, jual di Tokopedia dengan keadaan rusak, itu pasti ada yang beli nanti. Mungkin itu kan pengepul Vega card nanti dibenerin atau bagaimana, dihidupin lagi. Yang jelas kalau kita servis itu umurnya nggak panjang. Iya, ini sebenarnya pernah aku coba masukin servis tapi tahu itu VRAM-nya banyak yang kena, jadi aku tarik lagi aja. Rugi kalau kita servis, apalagi Vega card murah ya, yang mahal aja belum servis lagi yang murah ya. Iya, itu sih. Tapi sekarang pakai Intel UHD doang tuh ternyata Intel UHD itu sakti ternyata ya, walaupun buat main game ampas, tapi kalau buat productivity cukup sakti juga kemampuannya. Tuh. Jadi Intel HD itu dia punya untuk menjalankan video dengan apa namanya ya, itu encoder tertentu gitu, dia bagus. Bahkan kadang di Vega card ada yang nggak ada gitu. Apa saya lupa namanya. Banyak banget sih encoder, ada H264, H265, FV1. Itu yang sering kita jumpai aja, dan ada banyak lagi encoder sih sebetulnya. Sebenarnya kalau memang untuk ngedit pun UHD apalagi yang generasi 12 ya itu cukup banget, karena memang saya juga ngedit itu editor saya pakai i5 Gen 11 itu untuk ngedit tanpa Vega card, pakai iGPU aja udah cukup. So, memang untuk gaming ya nggak bisa banyak berharap untuk yang baru ya. Cuma untuk game lama sih masih bisa lah, lumayan. Cuma kalau dibandingkan secara performa itu dengan si Vega-nya AMD sih emang ketinggalan. Nah, ngobrolin masalah Intel UHD ini sama kemampuan untuk editing dan lain sebagainya nih Kang. Di aku tuh kadang banyak banget yang nanyain misalkan cari laptop gitu ya untuk kebutuhan kuliah yang mungkin di jurusan multimedia ataupun juga jurusan teknik. Nah, biasanya itu mungkin mereka banyak yang terpacu pada
aku jurusan multimedia nih, harus butuh RTX. Oh, aku jurusan teknik apa nih, teknik sipil atau apa nih, kayaknya butuh AutoCAD nih, kayaknya aku wajib pakai RTX nih gitu kan. Dan itu emang di aku sendiri coba jawabnya ya udah dipakai dulu, sebenarnya masih bisa sih, tapi gimana ya, itu kayak udah ada stereotip gitu, oh aku harus pakai RTX nih gitu. Jadi dalam spending sesuatu tuh kita harus lihat spendingnya untuk apa. Sebenarnya saya melihat itu, katakanlah orang itu untuk belajar kuliah pak ngeluarin budget untuk RTX, itu sah saja, karena itu nanti kedepannya akan jadi kerjaan, dan mungkin ya uang kita yang keluarkan untuk RTX yang mungkin pada saat itu mahal, di kemudian hari itu nggak ada harganya, mungkin jauh kita dapatkan value lebih tinggi saat kita belajar, dan memang nanti bisa jadi arsitek atau jadi apapun itu AutoCAD ya. Jadi kembali lagi, kalau sekali lagi saya ingat, kembali lagi ke kebutuhan gitu kan. Boleh jadi menurut kita kebutuhannya terlalu mubazir, tapi buat dia enggak. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir deh Kak, mendingan jadul tapi high end di zamannya, atau baru tapi itu di entry level? Menarik nih, mending jadul high end di zamannya atau entry level? Ya baru tapi itu entry level, untuk budget yang sama ya, untuk budget yang sama gitu. Misal deh kita kasih di budget 3 juta deh, budget 3 juta, kita ambil second jadul tapi itu high end pada zamannya kan, atau kita ambil 3 juta itu baru. Itu kembali lagi ke, saya selalu balik lagi ke dua apa namanya, berarti ini budget udah dihilangkan kan, jadi tinggal kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kalau misalkan gaming nih Kak, kalau misalkan gaming nih paling gampang kan gaming kan. Gaming, kalau gaming berarti jadul dan high end di zamannya. Kalau gaming. Oke. Terus apa lagi? Iya, itu pendapat dari Bang Khalid ya. 3 jutaan mending, kalau gaming mending jadul tapi high end. Oke. Asumsi dia kedepannya nggak bakal upgrade. Oh, ada tapinya nih, ada tapinya. Iya, dengan asumsi dia nggak bakal upgrade kedepannya. Lagian dia ngerakit PC berapa, 3 juta ya? 3 juta pengennya banyak ya, memang dapatnya itu gitu. Jadul tapi high end di zamannya. Kalau katakanlah untuk multimedia, untuk nonton YouTube, saya akan rekomendasikan yang baru tetapi entry level. Entry level itu biasanya listriknya lebih rendah gitu kan. Mungkin untuk nonton YouTube doang ngapain pakai listrik yang tinggi kan. Mungkin ini udah hampir sejam nih Kang kita ngobrol bareng-bareng di konten podcast ya apa adanya kali ini. Nah, mungkin buat penutup kira-kira ada apa nih yang mau disampaikan dari Bang Khalid untuk penutup konten kita di malam ini? Closing statement ya. Iya, closing statement. Jadi dulu ada istilah gak apa-apa kentang, yang penting PC dulu, istilah saya itu sekarang sudah tidak berlaku. Oh, udah berlaku ya? Itu dengerin buat yang nonton Gonam Tech itu udah gak berlaku, udah di cancel, ditarik sama yang punya. Apalagi dulu pas zaman mining itu gak apa-apa kentang yang penting PC atau mending rakit PC itu udah nggak relevan lagi. Jadi sekarang saya ubah di bio-nya Gonam Tech itu di YouTube-nya, PC, komputer, laptop hanyalah alat. Kitalah penggunanya yang harus smart. Wih, keren. PC, komputer itu hanyalah alat, tapi kitanya yang harus smart. Oke deh, ini salah satu quote yang menarik banget, closing statement dari Bang Khalid untuk di konten kita kali ini. Ya, mungkin karena udah hampir sejam nih kita ngobrol, mungkin cukup itu aja untuk sesi ngobrol kita kali ini. Yang kali ini kedatangan sebuah tamu spesial, seorang tamu spesial dari Gonam Tech. Mungkin di video ke depan kita mungkin bakal ngobrol sama siapa lagi, mungkin bisa langsung aja taruh di kolom komentar juga, nanti kita coba DM dan kita coba ajak bikin konten lagi kayak gini. Oke, mungkin cukup itu aja kali ini. Kita kembali lagi di video-video berikutnya bersama saya Ardi dan juga dari Bang Khalid. Iya, oke. Kita ketemu lagi di video berikutnya bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.